Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan hingga pada hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantar umatnya dari lembah kehinaan menuju puncak kebahagiaan. Jadi pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Sariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya menyembah kepadaku. Artinya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak lain hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang telah menegakkan salat, berarti telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Ibarat sebuah rumah tanpa tiang, pasti rumah itu tidak akan kokoh, tidak akan kuat. Begitu pula kita, tanpa sholat, ibadah kita atau agama kita tidak akan sempurna atau kuat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atus zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran untuk memerintahkan kepada kita agar melaksanakan sholat. Dan juga sholat merupakan suatu amalan, suatu ibadah yang pertama kali ditanyakan, yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya sholat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab atau yang pertama kali ditanyakan. Jika sholatnya baik, maka baiklah semua amal perbuatannya. Begitu pula sebaliknya, jika sholatnya buruk, maka buruklah juga semua amal perbuatannya. Kita membahas masalah saat ini, yaitu sholat. Banyak sekali fenomena yang terjadi. Orang-orang mengaku Islam tapi tidak mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh agama tersebut. Salah satunya yaitu sholat. Fenomenanya, orang yang tidak mengerjakan sholat setidak jumpai dimanapun itu, baik di pasar, di sekolah, di jalan, atau dimanapun itu. Dia beragama Islam hanya sebatas KTP saja karena tidak menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh agama tersebut. Dan mirisnya, banyak orang yang enggan menegur akan hal tersebut. Salah satu contohnya itu, pada saat anak-anak bermain game, dia asik bermain game, dan tiba saatnya azan baru kumandang, dia tetap melanjutkan gamenya tanpa bergegas untuk pergi melaksanakan sholat. Itu sering terjadi, kita sering jumpai akan hal tersebut. Padahal konsistensinya agama Islam
3. Begitupun saat ini masih ada yang tidak menunaikan sholat di tempat lainnya, baik itu di rumah, di sekolah, di kampus. Tidak ada yang mengingatkan, saking sibuknya dengan urusan duniawi yang panah. Kewajiban kaum muslimin, kewajiban kita semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tidak bisa membiarkan untuk tidak melaksanakan sholat. Maka kita wajib untuk mengingatkan agar menegakkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu merupakan fardu ain. Bagi laki-laki tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat 5 waktu sampai dia meninggal dunia. Berbeda dengan perempuan, ada masanya perempuan tidak melaksanakan sholat 5 waktu pada saat dia lagi nifas atau haid. Walaupun dalam keadaan sakit, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Begitupun dengan perempuan, kalau dia tidak sakit dalam keadaan nifas atau haid. Sakit, dalam keadaan sakit atau naik bis, naik pesawat, ini kita tetap wajib untuk sholat. Kalaupun sakitnya parah, tidak bisa berdiri, maka laksanakanlah sholat dalam keadaan duduk. Kalau dalam keadaan duduk kita tidak bisa sholat, maka laksanakanlah sholat dalam keadaan berbaring. Kalau dalam keadaan berbaring tidak bisa, maka laksanakanlah sholat dalam keadaan isyarat. Karena sholat adalah hal yang wajib dalam agama Islam. Karena sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Kalau kita lihat orang-orang yang meninggalkan sholatnya itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholatnya sama sekali. KTP-nya Islam, semua urusannya Islam, tetapi nggak sholat. Terus ketika mau nikah baru tanya lagi agamanya Islam. Terus kalau dia meninggal ditanya lagi mau dikuburkan di mana? Tentunya di perkuburan kaum muslimin. Tetapi dia nggak pernah sholat. Ada yang terjadi seperti itu? Tentu ada yang terjadi seperti itu. Ada lagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dan mengerjakan sholat cuma setahun 2 kali, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, supaya dia bisa berlebaran dan diakui kaum muslimin bahwa dia Islam dan bisa berlebaran. Ada yang terjadi seperti itu? Ada. Yang dia ketahui cuma 2 sholat tersebut, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada lagi yang meninggalkan sholatnya sama sekali. Terus yang dia kerjakan cuma dalam seminggu itu cuma 1 kali sholat, yaitu sholat Jumat. Ada juga yang mengerjakan sholat dalam sehari itu cuma 3 kali. Yang pertama yaitu sholat asar, yang kedua sholat maghrib, dan yang ketiga sholat isya. Atau yang dikerjakan sholat zuhur, yang ditinggalkan yaitu sholat asar dan subuh, yang dikerjakan cuma zuhur, maghrib dan isya. Jenis yang kedua yaitu orang yang melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak tumakninah, tidak khusyuk, cepatnya luar biasa. Yang penting sholat, dan ini tidak benar dan harus diingatkan mengenai kaifiyah sholat. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, namun tidak paham bagaimana dia sholat, hanya sekedar sholat mengikuti imam, dan dia sendiri tidak merasakan nikmatnya sholat. Yang terbaik adalah golongan yang keempat. Dia khusyuk, tumakninah, dan menjiwai sholatnya. Seorang pekerja keras mendapatkan kenikmatan di dalam kerjanya. Seorang pedagang mendapatkan kenikmatan ketika berdagang. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan kenikmatan berupa kenikmatan dunia. Akan tetapi Rasulullah menginginkan agar dia bisa mendapatkan, agar dia bisa merasakan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan kenikmatan, untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Karena sesungguhnya keutamaan sholat sangat banyak. Salah satunya, sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
munkar. Shadaqallahul azim. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Suatu ketika, sesaat setelah ustaz membacakan ayat tersebut, seorang pemuda bertanya kepada sang ustaz, "Wahai ustaz, apakah ayat yang engkau bacakan tadi itu benar? Karena saya masih banyak melihat orang yang rajin sholat, akan tetapi juga rajin melakukan suatu keburukan. Dan saya juga masih banyak melihat orang yang rajin sholat, akan tetapi juga rajin membuat hati tetangganya terluka. Apakah benar bahwa ayat yang tadi Ustaz bacakan itu, di mana sholat dapat membuat seseorang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, benar?" Kemudian sang Ustaz menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada sedikit pun yang salah terhadap ayat tersebut. Jika kau melihat banyak orang yang sholat, akan tetapi juga rajin berbuat keburukan, dan jika kamu masih banyak melihat orang-orang yang rajin sholat, namun rajin melakukan suatu kecurangan, maka bisa saja sholat yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah sholat berpuluh-puluh tahun lamanya, akan tetapi tidak ada satupun sholat dia yang diterima. Mengapa demikian? Karena dia lalai dalam melaksanakan sholatnya. Padahal di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'un yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam mengerjakan salatnya. Sang pemuda pun bertanya kepada sang ustaz, "Ya ustaz, yang manakah yang dinamakan orang-orang yang lalai dalam salatnya?" Sang ustaz pun menjawab, orang-orang yang lalai dalam salatnya yaitu orang-orang yang mengerjakan salat niatnya bukan karena Allah. Dia mengerjakan salat hanya untuk dipuji atau hanya untuk dikatakan rajin oleh temannya, oleh tetangganya, atau oleh orang lain. Itulah tadi contoh orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kategori kedua yang dikatakan orang-orang yang lalai dalam salatnya adalah orang-orang yang menunda-nunda salat. Apakah yang dimaksud dengan menunda waktu salat? Yaitu apabila telah adzan dikumandangkan di masjid, sedangkan ia menunda-nunda untuk melaksanakan salat dengan berdalih nantilah. Padahal sesungguhnya ia tidak tahu apakah ia sempat untuk melaksanakan sholat sementara ajal menjemputnya. Kemudian kategori yang ketiga, orang-orang yang dikatakan lalai dalam sholatnya, dalam hal ini adalah orang-orang yang mendahului imam. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang mendahului imam? Yaitu apabila ia ruku sebelum imam ruku, ia sujud tatkala imam belum sujud, ia tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat sehingga ia mendahului imam. Padahal sangat jelas diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya imam itu untuk diikuti, maka janganlah kalian untuk menyelisihinya. Apabila imam takbir, maka takbirlah. Apabila imam ruku, maka rukulah. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Dan apabila imam sujud, maka sujudlah." Hal ini sangat diterangkan bahwa kedudukan imam dan kedudukan makmum. Dan Nabi Muhammad SAW sangat membenci orang-orang yang mendahului imam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, kelak di akhirat akan ada orang-orang yang kepalanya berubah menjadi keledai atau himar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan salat, yaitu yang berbunyi as-salatu miftahul khair. Salat adalah kunci segala kebaikan. Jadi biar bagaimanapun kita naik haji puluhan kali, berpuasa tidak pernah bolong, dan bahkan bersedekah ratusan juta,
Kalau sholat kita bermasalah, maka semua amalan yang kita lakukan itu, baik haji kita, puasa kita, dan bahkan sedekah kita tidak ada artinya. Maka itu perbaiki sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka baik pula seluruh amalan yang lainnya. Dan sebaliknya, apabila sholat kita buruk, maka buruk pula yang lainnya. Dan sholat merupakan juga kunci surga. Sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. Bagian lain dari ibadah sholat dapat dilihat dari kepanjangan Islam. Islam terdiri dari 5 huruf. Yang pertama huruf I yaitu sholat isya, huruf S yaitu sholat subuh, huruf L yaitu sholat duhur atau luhur, huruf A yaitu asar, dan sedangkan huruf M yaitu maghrib. Jadi secara tidak sadar, ternyata agama Islam merupakan kependekan dari 5 waktu. Sholat yang wajib diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan lain dari ibadah sholat bisa dilihat dari rukun Islam, di mana kita ketahui rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, dan yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir naik haji bagi yang mampu. Dengan melaksanakan ibadah sholat, kita telah melaksanakan kelima rukun Islam itu. Buktinya rukun Islam yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika kita melakukan sholat, kita akan membaca 2 kalimat syahadat pada saat tahiyat atau duduk tahiyat. Sholat, jadi sudah jelas nilai sholat ada pada saat melaksanakan ibadah sholat. Rukun Islam yang ketiga itu zakat. Di mana letak nilai zakat dalam sholat? Pada saat kita sholat, kita rela meninggalkan pekerjaan kita rela meninggalkan kesibukan kita. Jadi, pada saat melaksanakan sholat, kita telah zakatkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian nilai puasa yang terkandung dalam sholat. Pernahkah kita melihat seorang imam, ia selesai takbir, kemudian ia berhenti sejenak untuk makan dan minum? Inilah salah satu nilai puasa yang terkandung dalam sholat. Kemudian nilai haji yang terkandung dalam sholat, yaitu ketika seseorang melakukan haji, baik ia seorang pemimpin, baik ia seorang bawahan, miskin atau kaya, semua derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti seseorang yang sholat di belakang imam, baik ia seorang pemimpin, presiden, bawahan seperti masyarakat seperti kita, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia sudah berada di belakang imam. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sholat, nilai puasa yang terkandung dalam sholat, nilai haji yang terkandung dalam sholat. Sebagai kesimpulan, marilah kita selalu senantiasa memperbaiki ibadah sholat kita. Karena sholat merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ia pula lah yang menjadi kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ibadah puasa kita tidak pernah bolong, sedekah kita tidak pernah kurang dari ratusan juta, bahkan ibadah haji kita sudah berpuluh-puluhan kali. Tapi ingatlah, ketika ibadah sholat kita rusak, maka rusak pula lah ibadah yang lainnya. Dan sebaliknya, ketika ibadah sholat kita baik, maka baik pula lah ibadah yang lainnya. Dan janganlah sekali-kali kita menganggap bahwa sholat itu merupakan beban, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk melaksanakan sholat untuk menghilangkan beban kita. Salah satu sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, apakah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW menjawab, sholat pada tepat waktunya. Demikianlah kultum yang sempat kami bawakan. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Faiza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.